Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Sugeng Riyadi, Bapak Guru Agama Sekolah Dasar Negeri 154 Citepus. Baik anak-anak semuanya kelas 6, mulai dari kelas 6A sampai kelas 6E yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Di sini Bapak insya Allah akan membahas mengenai materi kelas 6 yaitu membaca Al-Quran surat Al-Kafirun. Ya. Nah, baik anak-anak semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, marilah kita memulai dengan ta'awudz, lalu basmalah, lalu langsung membaca surat Al-Kafirun. Oke ya, di sini Bapak akan contohkan cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak semuanya yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, tadi udah Bapak contohkan cara membaca surat Al-Kafirun. Nanti anak-anak semuanya di rumah baca kembali ya dengan Al-Qur'annya masing-masing, dengan juz amanya masing-masing agar makin tartil, makin baik lagi membacanya. Agar membacanya lebih baik lagi, sekarang perhatikan Bapak bakal membahas mengenai tentang tajwid yang ada dalam Quran surat Al-Kafirun. Bapak hanya akan membahas beberapa kalimat ataupun beberapa kata yang ada dalam Quran surat Al-Kafirun ini. Di antaranya yang pertama, ada kalimat ya ayyuhal kafirun. Nah, di kata ya ayyuha, nah itu dibaca mad jaid munfasil. Bacanya panjang ya, karena mad pada huruf ya bertemu dengan huruf hamzah pada kalimat yang berbeda. Ada juga musyaddah. Musyaddah itu huruf yang ada tasjidnya ya, yang kalimat jalalah yang huruf Allah itu. Nah, seperti halnya yuha, jadi bacanya ayyuha ya, yuha. Nah, itu musyaddah. Lalu ada juga matobi'i, di mana matobi'i ini huruf ha fathah bertemu dengan huruf alif mati. Jadi bacanya yuha, yuha. Nah, itulah matobi'i. Lalu ada juga alif lam qamariyah, di mana alif lam bertemu dengan huruf kaf. Lamnya tidak usah dibaca, lamnya dibaca. Jadi al-kafirun, bukan akfa, tapi al-kafirun, bukan akafirun, bukan akka, tapi al-kafirun. Ya ayyuhal kafirun. Nah, kan beda ya bacanya. Tapi kalau misalnya kita jadiin alif lam syamsiah, yuhakafin, kan gak enak jadinya ya. Jadinya malah beda arti. Kita tidak baca dengan tartil. Tapi kalau misalkan kita sesuai dengan kaidah tajwid, maka kita bakal bacanya lebih enak. Ya
kafirun. Ya, berbeda jauh. Ya, lanjut. Ada juga mad arid li sukun. Di mana mad arid li sukun ini mad pada huruf ro bertemu dengan huruf nun, kemudian huruf nun diwakafkan. Contoh yang ada dalam Quran surat Al-Kafirun tadi. Di Al-Kafirun. Nah, di ayat yang pertama, anak-anak bisa lihat, kita praktekkan yang langsung. Ya ayyuhal kafirun. Nah, ro yang bertemu dengan huruf nun. Kemudian huruf nun itu diwakafkan. Sehingga dibacanya panjang sekali. Itulah mad tadi di sukun. Ataupun bisa kita ketahuin di madrasah itu mad tabi'i di akhir kalimat ataupun di akhir kata ataupun di akhir ayat. Nah, itulah disebut dengan mad arid li sukun. Baik anak-anak semuanya yang berbahagia dan yang Bapak cintai serta Bapak banggakan, di sini Bapak akan sedikit mengulang mengenai tentang terjemahannya. Mungkin di Al-Qur'an yang anak-anak semua gunakan, mungkin di juz amma yang anak-anak pegang sekarang, di sana ada banyak terjemahannya. Nah, di sini Bapak akan mengulangnya lagi. Bagaimana kalimat Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Yang ayat kelimanya. Wala antum 'abiduna ma'abud. Dan kamu tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Dan yang terakhir. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sekian mengenai terjemahannya. Ada beberapa poin yang Bapak ingin sampaikan. Yang pertama, di sini kita belajar tentang ketauhidan. Memperkuat tauhid kita. Bahwasanya kita tidak menyembah Tuhan selain Allah. Kita tidak menyembah Tuhan-Tuhannya orang kafir. Kita tetap satu yang kita sembah, yaitu Allah. Dan kita pun di sini belajar untuk toleransi. Kita menghargai sesama manusia yang lain. Kita tidak boleh menyinggung, kita tidak boleh membuat orang lain kecewa, kita tidak boleh mengganggu agama lain. Karena untukmu agamamu dan untukku agamaku. Lakum dinukum waliyadin. Mungkin sekian ya anak-anak untuk pembahasannya. Nah, sekarang Bapak akan beri tugas untuk kelas 6 pertemuan yang pertama. Di antaranya yang pertama, silahkan anak-anak semuanya tulis di buku catatan surat Al-Kafirun beserta artinya, lalu dikumpulkan ya ke guru agamanya masing-masing. Mungkin kalau misalkan bagi kelas E yang Bapak ajar, nanti Bapak kirim di form. Lalu upload hasil tulisannya di sana. Lalu yang kedua itu melafalkan serta pahami isi surat dengan baik dan benar. Ini cukup anak-anak semuanya baca di rumah, diulang-ulang dengan baik, dengan tartil dan dengan indah. Dan sesuai dengan kaidah tajwid. Dan yang ketiga itu hafalkan dengan baik dan benar surat Al-Kafirun sampai selesai lalu dikirimkan. Ya, ini pun sama, bisa dikirimkan ke grup, bisa juga nanti dikirimkan lewat link yang Bapak kasih ataupun guru agama lain kasih. Dan usahakan untuk hafalannya dikirimnya langsung sama badannya, anaknya yang membaca. Jangan audio yang membacanya, tapi anak-anak semuanya yang direkam, anak-anak semuanya yang di video. Baik, ataupun nanti gimana kebijakan guru agamanya masing-masing. Oke, anak-anak semuanya kelas 6 yang berbahagia dan Bapak banggakan. Mungkin cukup sekian pertemuan pertama ini. Mungkin cukup sekian pertemuan pertama ini.
Mohon maaf jika ada kata-kata Bapak yang salah ataupun yang kurang berkenan, dan maafkan juga jika memang kurang jelas. Nanti silakan tanyakan saja di grup, tanyakan saja langsung kepada guru agamanya masing-masing. Mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.